Ini sangat-sangat apa ya, perubahannya sangat-sangat signifikan banget sih, karena lebih fleksibel, lebih smooth, lebih clean, lebih neat, lebih cantik banget gitu kawan-kawan di Android 12 ini. Jadi gua nggak sabar. Hey everybody, I'm Dylankurnias, you can call me Lance. Saya Dylan's ComsTech atau Dylan's Comments on Technology, segmen dimana gua membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini gua rekam pada tanggal 23 Mei 2021 dan akan tayang pada tanggal 24 Mei. ComsTech News kembali hadir dengan beberapa berita menarik seminggu belakangan ini menurut gua nih kawan-kawan ya. Anyway, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Dan mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Walaupun gue tahu udah lewat, udah cukup jauh. Karena news ini kan gue recap ya seminggu belakangan ini gitu. Jadi at least harusnya relevan. Jadi minggu lalu nggak ada news, gue nggak sempat ngucapin hari Lebaran. Tapi maaf-maafan nggak harus selalu Idul Fitri kan kawan-kawan. Jadi gue mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Walaupun ketika kawan-kawan nonton video ini pasti kawan-kawan sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing gitu. Alright, seperti biasa ComsTech ini akan memberikan 5 berita menarik seminggu belakang ini yang menurut gue menarik gitu kawan-kawan ya. Dan berita pertama yang akan gue bawakan itu datang dari Redmi yang meluncurkan smartphone terbarunya, yaitu adalah Redmi Note 10S. Kira-kira apa yang dibawa sama si Redmi Note 10S, si pendatang baru di tahun ini? Redmi Note S punya layar AMOLED 6,43 inch dengan refresh rate-nya 60 Hz. Chipsetnya dari MediaTek Heyyooo G95, punya RAM dan storage masing-masing, ada yang 6 atau 8 GB untuk storage-nya di 128 GB. Itu pun masih bisa diperluas dengan micro SD jika serasa kurang. Dari segi baterai tentu standar zaman sekarang 5000 mAh dengan fast charging sebesar 33 watt. Dan masing-masing kamera dari Redmi Note 10S ini ada 64 megapiksel kamera utama, ada 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth atau bokeh. Dengan harga 2,8 jutaan, kawan-kawan udah bisa membawa pulang si Redmi Note 10S. Dan gua rasa ada hal lebihnya nih, di harga 2,8 juta kawan-kawan udah dapat sertifikasi IP53 yang artinya tahan cipratan, juga udah ada NFC. Setahu gua belum terlalu banyak kali ya HP-HP yang cukup murah dengan beberapa keunggulan seperti sertifikasi IP53 dan juga NFC. Jadi buat kawan-kawan gua ini cukup merekomendasikannya. Oke, berita selanjutnya datang dari Vivo nih, yang dimana telah merilis kembali smartphone terbarunya, yaitu adalah Vivo Y52 5G edisi di pasar Eropa kalau nggak salah ya. Nah, ini akan menjadi smartphone yang terjangkau ya, salah satu smartphone dengan konektivitas 5G yang sangat terjangkau. Nah, apa sih yang dibawa sama si Vivo Y52 5G ini? Vivo Y52 5G ngebawa layar IPS LCD dengan sebesar 6,58 inch di resolusi Full HD+. Chipsetnya MediaTek Dimensity 700, RAM dan storage masing-masing 4/128 GB. Baterainya sebesar 5000 mAh dengan 18 watt fast charging. Dari segi kamera ada 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth, dan 8 megapiksel kamera depan atau selfie. Entah apakah ini akan masuk ke Indonesia, karena berita yang gue dapat ini baru masuk ke pasar Eropa. Tapi kalaupun ini masuk ke Indonesia, mungkin kira-kira harganya di 5,2 jutaan, mengingat chipsetnya dari MediaTek yaitu Dimensity 700 yang salah satu chipset terbaiknya lah ya. Kan ada Dimensity 2000, ada Dimensity 700 yang seperti ini. Jadi yep, it's okay. Dan apalagi ini udah 5G. Jadi gua rasa apakah menurut kawan-kawan ini di harga 5,2 jutaan jika masuk ke Indonesia itu termasuk yang paling murah ya, atau salah satu yang paling murah, mengingat kalau nggak salah udah ada Oppo ya yang salah satu versi termurahnya gitu. Oke, selanjutnya kabar dari Samsung yang katanya sedang mempersiapkan tablet terbarunya, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab S7 FE. Gue rasa FE ini mungkin Fans Edition atau apa gitu kawan-kawan ya. Mungkin ada singkatan, biasanya kan kalau kayak gitu tuh ada singkatannya. Nah, kira-kira apa aja sih yang dibawa sama si Samsung Galaxy Tab S7 FE ini?
Yang pasti layarnya nih, layarnya sebesar 12,4 inch, tapi belum dapat bocoran pasti pakai panelnya apa. Pasti kayaknya sih harusnya sih AMOLED ya biasanya Samsung kan. Chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 750G dengan RAM pilihannya ada 4 atau 6 GB. Storage-nya gue belum tahu, tapi kayaknya bakalan 128 GB ya. Terus baterainya juga besar banget, namanya juga tablet sih, 10.090 mAh. Dan katanya akan ada versi Wi-Fi only-nya nih. Berarti kemungkinan lo yang sering di rumah yang cuman rebahan doang, gua rasa lebih baik ngambil yang Wi-Fi only ya. Percuma juga kalau lo pakai apa namanya SIM card. Tapi kalau misalkan itu registrasi paling kalau misalkan top up kan biasanya pakai nomor handphone ya biasanya sih. Kalaupun dari email, tapi kayak gua apa ya, kayak harusnya dari nomor handphone gak sih kalau top up kayak gitu kawan-kawannya. Jadi mungkin yang Wi-Fi only buat lo yang memang nggak mau komunikasi dan yang nggak terlalu banyak transaksi kali ya kawan-kawannya. Nah cuma sih ini belum ada kabar nih untuk kapan rilisnya, terus harganya berapa. Cuman katanya akan lebih murah dari yang sebelumnya, itu Samsung Galaxy Tab S7 sebelumnya. Jadi harusnya mungkin 5 jutaan gitu, 5-6 jutaan kali kawan-kawan ya. Jadi kita tunggu aja si Samsung Galaxy Tab S7 FE ini. Belum lama ini nih ya, berita selanjutnya belum lama ini dari Qualcomm. Qualcomm Technologies mengumumkan prosesor atau chipset terbarunya nih ya di acara Qualcomm 5G Summit, yaitu adalah Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Terus apa yang baru sih dari prosesor terbarunya Qualcomm ini, dan gua rasa ini akan dipakai sama HP-HP kedepannya di range-nya yang mid range, jadinya ya mid to high range kali ya, karena ya kan prosesor tertingginya Snapdragon tuh seri 800 kan, terus yang mid range-nya seri 700 gitu. Jadi apa ya sih yang dibawa sama prosesor terbarunya dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 778G 5G. Yang pertama dari segi kamera yang bisa mengambil foto atau video di berbagai macam mode seperti wide, ultra wide, dan zoom. Kedua ada peningkatan dari segi AI yang punya kemampuan noise cancellation. Terus ada performa game yang ditingkatkan dengan fitur Snapdragon Elite Gaming, variable rate shading, dan Qualcomm Gaming Touch. Dari segi koneksi tentunya udah 5G, jadi harusnya ya ini tuh sangat-sangat bisa memanjakan kawan-kawan dalam segi konektivitas. Dan tidak perlu diragukan untuk performa, karena kalau yang udah ada G-nya itu biasanya untuk seri gaming kawan-kawannya. Jadi kita tunggu aja smartphone yang mana duluan yang akan menggunakan chipset atau prosesor terbarunya dari si Snapdragon 778G 5G ini. Berita terakhir untuk ComsTech News minggu ini tentang Android 12. Sebelumnya udah sempat gua notice juga di ComsTech di beberapa lama yang lalu lah untuk Android 12 ini. Dan Android 12 ya, yang seperti kita tahu juga, mungkin kawan-kawan yang nonton ini juga udah pada tahu bahwa udah ada kayak acara ya CIO-nya Google dan menjelaskan Android 12 ini. Dan Android 12 ini udah ada versi betanya yang bisa kawan-kawan coba di smartphone kawan-kawan. Walaupun masih terbatas seperti adanya si Google Pixel, Asus Zenfone 8, ada OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, dan beberapa jajaran-jajaran smartphone yang gua rasa mid to high range lagi gitu, yang flagship yang didahulukan gitu. Apalagi smartphone baru seperti yang tadi yang gue sebutin Asus Zenfone 8 itu kan baru banget gitu dan sudah mendapat versi betanya. Kalau kawan-kawan pengen ngecek smartphone-nya udah dapat betanya atau tidak, mungkin kawan-kawan bisa cek aja di Google atau di smartphone kawan-kawan di perangkatnya, biasanya di pengembangan Android ya, atau developer gitu-gitulah nama menunya gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan tertarik mungkin kawan-kawan bisa coba aja, dan ini sangat-sangat perubahannya sangat-sangat signifikan banget sih, karena lebih fleksibel, lebih smooth, lebih clean, lebih neat, lebih cantik banget gitu kawan-kawan di Android 12 ini. Jadi gua nggak sabar untuk full rilisnya di akhir tahun kalau tidak salah. Dan ya walaupun akan bergilir ya, nggak langsung semua si smartphone Android bakal dapat juga gitu. Jadi itu dia beberapa berita menarik menurut gue seminggu belakangan ini kawan-kawan. Untuk sumbernya yang mau kawan-kawan baca, linknya udah gue taruh di deskripsi. Juga kalau kawan-kawan tertarik di beberapa berita yang menurut kawan-kawan
pengen didengar lagi, itu ada timestampnya juga di deskripsi. Semoga ComsTech News minggu ini bermanfaat buat kawan-kawan, dan kita akan bertemu di ComsTech News berikutnya. Thank you very much, be better and be happy, have a nice day, and dadah.